wabarakatuh. Hello everyone, my name is Lynn and my name is Safia, and today we are going to be the host for podcast SMP Talenta Juara Bandung. Woo! Okay, so Bia, it's been a long time, right? Right. And I want to ask something. Kamu tahu nggak sih apa itu green match? Aku belum tahu nih. Coba supaya kita lebih tahu secara mendalamnya apa itu green match. Coba kita tanya teman-teman spesial kita kali ini, yaitu teman-teman yang habis standing green match. Oke, kayaknya kita harus kenal dulu sama mereka ya, Bia. Iya. Oke, coba dari siapa dulu nih? Dari Hisyam, dari Akila. Nama aku Isyam Abdul Hamizan dari kelas 8 Ibnu Qayyim. Nama aku Milka Hafizah Maulida dari kelas 8 Ibnu Qayyim. Aku Safia Nafila Saputra dari kelas 8 Ibnu Hayyan. Nama aku Akila Ifaulia dari kelas 8 Ibnu Khaldun. Oke, so kita punya beberapa pertanyaan nih buat mereka ya, Bia, supaya kita lebih tahu apa itu green match dan pengalaman kalian abis dari luar negeri. Kemana sih kalian? Abis dari mana? Dari Thailand. Oke, Bia mau kesana nggak nanti? Mau dong, aku pengen banget ke sana. Oke. Dan coba aku mau nanya nih, Bia duluan deh nanya ke siapa? Oke, aku punya pertanyaan nih buat Safia. Boleh gak sih ceritain apa itu sedikit? Boleh gak sih ceritain sedikit tentang green match ke kita? Jadi intinya green match itu kompetisi yang berdasarkan dari STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, yang dimana kita merakit sesuatu yang dinamakan device dan akan dites saat hari H kompetisi. Kalau boleh tahu, gimana sih awalnya kamu bisa keterima green match atau terpilih mengikuti kompetisi tersebut? Awalnya kita semua ya ditawarin sama pembimbing kita, Ibu Dini, dan katanya sih di pertimbangannya dari hasil psikotes dan nilai rapor. Oke, so berarti nilai rapatnya pasti tinggi ya untuk Safia ini. Kan yang ikut green match harus yang pintar-pintar, bener kan dia? Kan dia juga pintar-pintar. Itu dia. Oke, selanjutnya aku mau nanya nih ke Akila. Akila, aku mau nanya, ketika kamu pertama kali tahu kalau kamu bisa atau bakal berangkat ke Thailand, perasaan kamu gimana sih? Perasaan aku pastinya bakal seneng. Bukan pasti bakal seneng, emang bakal seneng. Soalnya kayak gak expect gitu. Kemudian kan sebelumnya aku tuh bukan di tim yang sekarang. Sebelum itu tim aku tuh dapetnya honorable mention yang gak akan ke Thailand itu. Nah tiba-tiba Bu Dini tuh nyamperin lah ke aku, Akila mau nggak ikut lomba green match ke Thailand? Aku tuh kaget soalnya bukannya tim yang kemarin tuh udah pas gitu berempat. Gak expect aja sih jujur. Oh, berarti bersyukur ya guys untuk kesempatan luar negeri karena apalagi ke Thailand ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Bi? Ada dong, aku mau nanya nih buat Safia. Nih, kalau boleh tahu, apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi selama proses perlombaan ini? Tantangannya banyak sih, tapi yang paling ini itu di manajemen waktu. Jadi kita kan banyak dispen gitu ya. Jadi sekarang setelah kompetisi harus ngejar semua yang pelajaran yang ketinggalan dari waktu pas latihan, dispen kemarin dan pas kompetisinya. Banyak banget ketinggalannya. Itu guys, tantangan terbesar mengikuti lomba internasional. Ya, tapi kan nanti bisa membanggakan SMP Talenta Juara Bandung nih guys. Jadi kita harus apresiasi juga buat mereka karena udah membanggakan sekolah kita ini. Berarti nanti kalian harus semangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu aku mau nanya ke Milka deh. Milka, bagaimana pengalamanmu saat bertemu dan berkompetisi dengan peserta dari negara lain? Kan kamu tuh dari Indonesia ya, mungkin emang yang kan dari berbagai negara gini. Kamu perasaan gimana sih ketemu mereka? Kayak deg-degan nggak? Pertama kali kita ketemu itu kita nervous banget ketemu orang-orang dari luar itu. Kita nggak mereka bahasanya beda sama kita, jadi kita harus adaptasi juga sama bahasa mereka, cara bicara mereka. Terus kita juga bisa tuh ngobrol sama orang lain terus pakai bahasa Inggris, jadi kita harus adaptasi pakai bahasa Inggris juga, dan kita harus adaptasi juga sama sifat-sifat orang di luar sana.
Ada culture shock sedikit nggak Iya, kalian? culture shock banget. Of course. Atau kalian ini nggak apa namanya tuh make new friends? Iya, ada beberapa yang kita ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Oke, berarti bersosialisasi ya, berarti harus extrovert nih Bi. Kita udah extrovert belum? Udah dong. Oke, coba Bi, apa selanjutnya? Nih, aku punya pertanyaan buat Akila. Nih, apa sih hal yang paling berkesan, yang paling memorable gitu ya selama kalian di Thailand? Menurut aku hal yang paling berkesan itu waktu kita mulai explore sekitar hotel. Jadi kita tuh jalan-jalan, nyari makan lah, nyari oleh-oleh. Terus yang buat aku lebih belajar adalah cara ngatur uang di yang jauh dari orang tua. Karena kan kalau misalnya kita deket dari orang tua kan pasti bakal boros banget tuh. Nah, karena di sana jauh dan minta uang juga pasti nggak akan bisa kan, karena beda negara juga dari orang tua. Jadi kayak harus belajar gimana sih cara buat beli makan, cara buat beli oleh-oleh nanti, cara buat beli kebutuhan yang lain. Jadi kita tuh harus bisa belajar mengatur semuanya. Oke. Kalian Manage uang ya. ini nggak apa sih namanya itu ada kayak caranya sendiri memanage uangnya? Ada. Coba aku mau bertanya nih, ada yang mau sharing nggak? Karena kan kita sebagai teenagers ya udah harus coba mengatur duit ya, of course, because nggak bisa bergantung pada orang tua setiap hari. Jadi coba kasih sedikit insight untuk manage your money guys. Yang penting jangan kalap aja sih. Terus kalau misalkan membeli atau belanja untuk oleh-oleh gitu, kita harus lihat harganya dulu. Ya, benar. Iya. Pasti banyak yang eye catching ya, Iya. tapi pada akhirnya gak dibeli atau gimana? Juga lagi. Ada keinginan yang dibeli, ada yang enggak gitu. Oke, berarti Kolaborasi. Ada, soalnya ada. Ada kejadian asal ambil terus pas di kasir katanya melebihi budget. Over banget lah pokoknya. Over banget pokoknya. oh, jadi itu kalian sendiri atau secara tim? Sendiri ada satu orang. Oh, oke. Kita ngomongin teman-teman deh. Oke, so it's manage our money guys, karena itu penting banget. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, aku mau nanya ke Hisham nih. Kita belum nanya ke Hisham. Coba Hisham, saat perlombaan berlangsung, apakah ada momen yang membuat kamu tegang atau merasa kayak hampir menyerah, kayak udahlah ini udah gak ada kesempatan lagi gitu? Coba ceritain gitu. Ada pas kayak device-nya itu udah gak bisa jalan banget, terus kan masih banyak lagi device yang belakangnya. Jadi udahlah kayak pasrah aja. Cara kamu menantang ini gimana? Nanganinnya paling apa ya, nggak tahu. Doa aja, doa. Oh iya, berarti jalur Allah ya ini. Iya. Oke, berserah semua kan pada Allah guys, because Allah is number one. Number one and only ya. Masya Allah, Bi, benar banget ini. Coba. Oke, aku penasaran nih. Apa sih bedanya lomba di Indonesia sama internasional? Boleh nih di-sharing. Sama Sapia atau sama siapa? Hisham. Kalau di luar negeri itu kayak banyak banget pesertanya, jadi kayak sampai 24 peserta. Terus kalau di Indonesia tuh apa ya, nggak ribet kan. Kalau luar negeri sampai harus bawa koper atau apa-apa. Kan kalau di Indonesia kayak cuman bawa barang tas doang gitu, sama si barang apa ya, device-nya. Dan di luar negeri tentunya lebih bergengsi ngeliat orang-orang. Iya kan, Of course. ya biasanya gak mana pakal. Tapi kalian merasa kalian berempat jadi lebih dekat nggak selama di sana? Tapi lebih tahu aja sih sifat-sifat masing-masing itu gimana waktu kalau misalkan jauh sama orang tua, terus jaga diri sendiri itu mereka kayak gimana gitu sih. Because kan kalian jauh ya dari teman-teman kalian, pasti ada rasa kangen banget ke teman-teman kalian ini nih. Karena aku kadang suka lupa kayak ini kok nggak ada Akila, nggak ada Sapia, nggak ada Milka, nggak ada Hisham, kemana ya? Terus keinget, oh ya mereka ke Thailand ya, jadi kayak Masya Allah gitu. Nih,
Pertanyaan terakhir. Terakhir, one and last. Ya, Last one guys. yang paling aku penasaran, iya, yang paling aku penasaran, maaf ya guys, lagi lapar. Yang paling aku penasaran, apa sih motivasi buat teman-teman yang pengen menjadi kalian nih? Apa motivasi buat kalian? Apa pelajaran yang kalian ambil, kesimpulan? Yang ingin disampaikan Iya. untuk Dari Akila. Menurut aku buat teman-teman gitu ya dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, menurut aku tetap percaya sama kemampuan diri sendiri, jangan pernah menyerah, jangan pernah ngebandingin diri kita tuh sama diri orang lain, karena yang pasti kan diri kita sama orang lain itu beda, kemampuannya juga beda-beda, kita sama Allahnya juga yang pasti beda gitu. Karena kita kan punya kemampuan sendiri, kalau kita nggak bisa membagi kemampuan kita sendiri, ya jangan ikutin orang lain gitu. Menurut aku kita percaya sama kemampuan diri sendiri. Oke. Kalau dari aku sih, kalau misalnya kalian ambil kesempatan, langsung aja gitu, ambil kesempatan itu, percaya aja sama diri sendiri, jangan ngikut-ngikut kayak orang lain, kayak yang tadi yang telah sebutin, karena biasanya kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Ya sih, udah. Kalau dari aku, kalian harus kalau misalkan kalian dapat kesempatan, aku mau dari Safia dan Nakia tadi, kalau misalkan kalian dapat kesempatan, maksimalkan kesempatan itu. Kalian harus berlatih, kalau misalkan tidak dapat kesempatan, berlatih terus, benar jangan ngebandingin diri sama orang lain, karena kita dapat porsi kemampuan masing-masing. Dan segitu aja deh. Kalau dari aku paling kalau punya cita-cita niatin dulu beneran mau di situ, sama ibadahnya lebih benar lagi, lebih bagus juga. Sama minta, misalnya kalau lagi mau lomba, minta doa ke yang lain, ke orang tua, tempat sepupu terjauh gitu. Paling itu aja. Dan aku pengen banget, aku jadi kepikiran nih, biar kalau misalnya kita lagi nervous, nih kan masih mereka nervous jauh dari Indonesia, jauh dari rumah, kan kita tuh biasanya selalu ingat kayak pepatah, quotes, atau enggak doa ya. Kamu ada nggak sih kayak quotes gitu atau pepatah yang kamu suka kalau misalnya lagi nervous? Aku, dari aku sendiri nih. Iya, nanti kita nanya ke mereka juga ya Iya guys, of dong. course. Aku buat diri aku sendiri biar gak nervous, aku selalu tenangin pikiran, gak mikirin hal-hal yang buat otak tuh distract gitu. Ada yang sama nggak sama kayak Rabia? Aku sih mirip-mirip sih sama Rabia ya, kayak keinget doa nggak atau quote sih yang bisa nenangin kalian selama di sana kalau misalnya lagi kayak grogi gitu. Ada, of course ya. Coba mau nanya apa tuh? Satu quote Buat di-sharing ke teman-teman juga yang mungkin kesusahan nervous. untuk penyemangat, untuk Kalau quotes yang aku ingat ya, aku nggak tahu aku dapat dari siapa, tapi kalau nggak salah yang materi yang waktu MPLS kemarin itu, gak apa-apa kita jatuh, soalnya kita kan jatuh juga di antara bintang-bintang, dan kita tuh masih bisa terbang tinggi. oh iya I remember, wait tomorrow, iya you remember nggak kamu Bia? Ingat dong. First, jadi ternyata banyak juga saat reorientasi itu bisa membantu kita. Oke. Gimana Sabia? Kalau aku juga sama, lupa dapat dari siapa. Aku pernah dengar kalau sebenarnya kita tuh kejar diri sendiri aja gitu. Kita kalahin diri sendiri, kita kejar diri sendiri. Kalau misalnya udah selesai, udah bisa ngalahin diri sendiri, maka sisanya bakal gampang aja. Oke, of course. Milka? Kalau motivasi aku nggak ada sih, cuman kalau motivasi biar tetap kalau motivasi biar tetap semangat dari diri aku itu, aku biasanya selalu ingat kata orang tua itu, jangan patah semangat, karena kamu dapat kesempatan untuk keluar negeri, maksimalkan kesempatan itu, benar-benar maksimalkan, karena kapan lagi gitu kan dapat kesempatan ini. Dan Okay, so prayers from our parents ya, doa orang tua gitu. Syam, gimana? Sama nih kayak Milka, orang tua juga kayak gitu. Oh, berarti dari orang tua juga? Kayak gitu ngomong. Oh, of course, karena orang tua bakal selalu membantu kita ya, bakal membimbing kita di dunia maupun di akhirat. Betul kan dia? Tuh, the power of orang tua. Weh, itu the power of Allah dan orang tua dan diri kita sendiri. Itu guys, tiganya. Jadi ini kita bisa mengambil kesimpulan dan pesan dari
for brave students here yang abis tanding dan abis dari luar negeri. Betul kan, Di? Tuh. Okay. But that's all from us. Yeah. Yes. Okay. Thank you guys for your time. Makasih juga Bia. Maybe that's all from us. Thank you for watching SMP Talenta Juara Bandung podcast. We will see you in the next live. Bye.